Gini kak, saya kebetulan kakaknya kan muslim. Saya mau ajakin kakaknya coba buat pakai hijab mau nggak? Tapi saya lagi pakaian kayak gini kak, gak enak. Pakai celana pendek. Halo kak, permisi. Siapa ya kak? Lagi sibuk nggak kak? Enggak sih. Ini Kak, kak, saya lagi nungguin teman saya. nungguin temen. Iya. Ini kak, boleh nanya nggak? Agamanya apa ya kak? Aku Islam. Islam. Iya. Ini kakaknya lagi liburan atau gimana kak? Iya, lagi liburan. Nah, gini kak, saya kebetulan kakaknya kan muslim. Saya mau ajakin kakaknya coba buat pakai hijab mau nggak? Iya, tapi saya lagi pakai kayak gini. Nanti saya pakai gamis kok kak, full dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Sebentar aja sih kak, nggak seterusnya. Sebentar aja mungkin 5 menit nanti dilepas lagi nggak apa-apa kak. Tapi saya lagi pakaian kayak gini kak, gak enak. Pakai celana pendek. Nanti saya akan, ini kan iya mungkin kebetulan kakaknya lagi berpakaian seperti ini, makanya saya coba ajak kakaknya buat pakai gamis gitu kan. Apalagi kan ini kan kewajiban kakak. Nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa. Kalau boleh tahu buat apa ya? Ini kan sebagai renungan aja sama apa ya, buat saudari saya ini kan muslim gitu. Ini saya nggak paksa kakaknya wajib pakai 24 jam enggak, tapi ini sebagai memperingati kakaknya atau sebagai renungan buat kita semua kalau ini harus kita buat coba untuk berproses gitu. Nanti dilepas lagi nggak apa-apa. Tapi jangan lama ya. Iya sebentar aja, tapi saya izin duduk dulu di sini sari-sari gimana kak? Boleh ya? Oke. Ini dengan kakak siapa boleh tahu? Alda. Kakak Alda. Iya. Kakak Alda dari mana kak? Dari Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara. Berarti di sini liburan atau gimana kak? Ya, lagi liburan. Udah berapa hari kak di Jogja? Baru sehari. Baru sehari. Berarti nyampe kemarin. Iya. Nyampe kemarin berarti ini baru keluar sekarang atau kemarin udah keluar sih? Baru keluar sekarang. Oh iya. Terus ini udah pertama kali di Jogja atau udah sering sih kak? Baru pertama kali. Pertama kali. Berarti ini tahu Jogja dari mana kak? Emang udah dari dulu pengen kesini atau gimana? Dari dulu pengen sini sih, cuman baru sampai sekarang. Oh kayak gitu. Berarti ini dari Jakarta Utara sendiri atau gimana? Sama teman-teman sih kebetulan. Oh gitu, sama Makanya ya saya jangan lama-lama gitu. Oh kayak gitu, sama teman-teman aja. Ini Iya. keluarga nggak ikut? Enggak. Berarti ini keluarga udah, ini kan jauh nih kayak keluarga yang bener-bener ngisi. Apalagi kan kakaknya cewek nih. Pasti kan orang tua ada nih, orang tua atau keluarga ada rasa kekhawatiran gitu. Apalagi anak cewek keluar jauh gitu. Sempat dilarang atau memang dibebasin sih? Sempat dilarang, cuman saya yakinin lagi kalau sama Oke, teman-teman. gitu. Jadi ya udah. Teman-temannya jadi dari Jakarta juga. Iya. Kak Alda nih sebelumnya mohon maaf, Kak Alda kan muslim nih kayak. Dan setiap orang perempuan itu kan punya haknya masing-masing dan punya alasan pribadi terhadap dirinya dan keputusannya. Kalau boleh saya tahu nih kan di dalam Islam kan ada kewajiban untuk menutup aurat nih kayak ya, wajib sama seperti sholat. Kak Alda sendiri apa sih kak alasan pribadinya sampai sekarang belum siap untuk memakai hijab atau tutup aurat? Kan setiap orang perempuan kan banyak yang nggak berhijab dan mereka punya alasan masing-masing nih kak. Kalau alasan Kak Alda pribadi? Kalau saya sih merasa belum siap gitu. Lingkungan saya juga masih belum benar-benar gitu. Oke. Jadi daripada nanti pakai hijab, terus akhirnya nggak fokus, nggak syar'i, jadinya ya udah takut dilepas lagi. Mending nanti aja. Nunggu udah siap. Soalnya kan pakai hijab atau menutup aurat kan harus sesuai Iya. syariat juga. Banyak juga yang berhijab sekarang tapi nggak sesuai syariat. Takutnya disalahgunakan atau nggak sesuai apa ya? Kalau di dalam Islam kan kita memakai hijab itu kan harus sesuai aturan Islam. Maksudnya harus pakai gamis yang besar, pakai hijab yang besar. Iya. Intinya harus tidak boleh membentuk tubuh. Mungkin kalau udah seperti tahu ya. kakak. Alhamdulillah amin. Tapi ini dari orang tua kakak atau ibu atau ayah pernah nggak sih kak nyuruh berhijab atau gimana gitu? Kalau orang tua saya sih bebas Oke. mau pakai hijab atau enggak, karena kakak Kembali ke saya hak anaknya ya. iya,
kewajiban? Tahu. Gitu. Tapi pernah nggak kak buat coba tutup aurat maksudnya pakai gamis, hijab? Gitu? Sering. Ya? Iya. Terus seringnya ngapain kak? Kayak lagi ngaji, terus lagi acara-acara Agama, iya. Lebaran. Berarti sering pakai gamis ya kak? Iya, sering. Hijab besar juga sering ya? Iya. Kalau pakai cadar pernah nggak kak? Nggak pernah. Belum pernah. Tapi sering nggak ngeliat orang-orang yang pakai cadar? Di Jakarta kak? Jarang sih kalau di Jakarta. Atau di sosial media sering nggak? Kalau sosial media ya. Kalau Jakarta jarang. Tanggapan kakak ketika ngeliat orang yang udah tertutup tuh bagaimana sih kak? Tanggapan kakak maksudnya pasti mikir gimana sih cara makannya atau apalah gitu biasanya? Kalau saya sih nggak mikirin cara makan atau apanya, saya ngeliat orang itu hebat Gitu. udah Bisa. berani menutup Dirinya ya, Iya. dia berusaha. Kadang orang berpikir kan, dia terbuka jangan-jangan nggak benar, dia tertutup juga belum tentu suci. Jadi kan kadang kita itu kalau kita menurut penilaian manusia kan nggak ada benarnya kak ya. Kalau kadang kita yang tertutup juga belum tentu baik, bisa juga jadi dosa kita lebih banyak juga daripada yang membuka aurat. Bisa juga bukan berarti kita yang mengukur dosa kita kan hanya Tuhan. Bukan berarti karena itu kita bisa berpikir ngapain sih tutup aurat, ngapain sih pakai hijab, kan bisa nanti nunggu akhlak saya udah baik, kebanyakan nunggu perilaku saya, lingkungan saya udah baik. Tapi pertanyaannya kalau kita nunggu akhlak baik kita terus, mungkin di dunia ini nggak ada yang pakai hijab, mungkin nggak ada yang menutup aurat. Dan setelah kita masih nunggu kata nanti deh, kalau pertanyaannya nanti 1 jam lagi Allah panggil kita gimana? Yakin masih nunggu nanti gitu? Yakin nunggu 1 tahun lagi? Kalau pertanyaan Allah panggil kita sekarang, sedangkan kita belum melaksanakan kewajiban kita, itu miris banget kan kayak. Tapi kan Kak Alda punya haknya dan prosesnya masing-masing. Agama Islam bukan agama yang memaksakan kak, tapi kita sebagai hamba Allah ya, karena kita kan memeluk agama Islam, mau nggak mau kita melaksanakan kewajiban kita, bukan hanya sekedar sholat. Hijab itu juga penting, dan hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat yang mengaku muslimah gitu. Dan Kak Alda ini kan berarti udah sering ya kak pakai hijab ya? Sering. Tapi terakhir kali pakai buat tutup aurat secara syariat kapan kak? Baru kemarin. Oh ya? Iya. Kemarin. Ada cara apa tuh? Kebetulan papaku baru meninggal baru-baru ini. Maaf kak ya. Berarti mohon maaf ayah meninggal kemarin. Terus sayang banget sama ayah ya. Kalau Kak Alda sayang mbak, apalagi kan seorang ayah punya tanggung jawab yang besar terhadap anak perempuannya. Apalagi Kak Alda mengaku sayang dan cinta sama ayah. Kak Alda harus sadar apa yang harus Kakak Alda perbuat kepada ayah. Karena apa ya? Ketika seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka ayahnya yang dijamin nerakanya. Itu udah dijamin kak. Dengan sengaja kakak udah membukakan pintu neraka buat ayah. Dan bukan apa-apa ya, dan ayah kakak udah dipastikan masuk neraka. Kita sebagai anak takut. Apa ya? Makanya di dalam Islam itu kita ada Al-Quran sebagai pedoman kita, dan ada ulama yang menjadi bimbingan kita, pedoman kita. Jadi apa ya? Kita juga mau nggak mau kita harus sadar, katanya kita sayang sama ayah. Ayah kita nggak butuh kita jadi sarjana, ayah kita nggak butuh kita harta berlimpah jadi orang sukses, enggak. Tapi ayah kita butuh doa kita, ayah kita butuh kakak seorang perempuan menjaga aurat kakak. Kenapa ya? Karena itu dijamin surga ayah kakak, tanggung jawab kakak. Kasihan ayah kakak udah disiksa gitu. Udah berapa tahun ini umur kakak sekarang? Aku 21 tahun. 21 tahun kakak meninggalkan ini. Apa yang maksudnya nggak melaksanakan kewajiban kakak? Selama 21 tahun juga ayah kakak disiksa. Kasihan kan kak ya? Dengan kayak gitu kakak mau nggak mau harus berproses. Ini bukan berarti saya menasihati saya lebih baik dari kakaknya, enggak. Tapi karena saya peduli sama saudari saya. Kasihan ayah kakak, apalagi kan baru dia dipanggil sama Allah. Setidaknya kakak mencoba menutupi rambut kakak meskipun sedikit, pelan-pelan buat ayah gitu. Jadi pak. Tapi ini boleh nggak kak? Saya ajakin kakak buat coba renungin tutup aurat. Boleh sih. Boleh ya kak. Ini bukan semata-semata untuk apa-apa dan niat jahat, enggak. Justru kakak dapat pahala dengan ini, dan semoga Allah meringankan siksa ayah kakak. Boleh ya kak ya? Boleh. Oke. Tapi saya tanya soal ikhlas kak. Ikhlas. Alhamdulillah. Ini kan jalan-jalan dapat pahala. Lepas dulu tasnya nggak? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول قولي
tatap wajahmu. Cantik banget ini kan. Udah tertutup banget. Kakak boleh ngaca loh, lihat aja ini cantik banget. Kebanyakan juga orang-orang atau perempuan tuh takut menutup aurat karena mereka takut jelek. Nggak cocok kan, muka saya bulat, nanti nggak bisa fashion. Padahal kita menutup aurat tuh nggak bisa apa ya, kita bisa berfashion juga, bisa apa ya, sesuai dengan ekspresi diri kita. Jadi kayak ada alasan buat kita nggak menutup aurat, cuma niat kita aja yang kurang. Kalau pakai cadar kan belum pernah nih Kak ya. Biar 100% transformasinya berubah, sekalian mau nggak coba pakai cadar? Boleh, boleh ya. Berarti ini pertama kali ya? Pertama kali. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping. Allah, tuh banyak kayak gini. Yang tadinya gimana Kak? First time benar-benar berubah kayak gini. Yang tadinya mungkin ayah kakak bangga di sana Kak ya. Amin. Ayah kakak dipanggil sama Allah. Beliau berhari-hari menunggu kakak seperti ini, menunggu kakak menutupi rambut kakak selama 21 tahun. Beliau apa ya, punya tanggung jawab besar yang mungkin beliau belum bisa dilakukan karena anaknya masih di bawah Allah. Setidaknya kakak, kita ini bukan manusia yang sempurna. Jangan pernah takut dengar omongan orang, dia itu udahlah terserah dia mau kapan menutup aurat. Tapi mau nggak mau ini aturan Allah. Mau nggak mau kita punya orang tua, dan kita sebagai anak perempuan kita yang menyelamatkan ayah kita. Gimana first time kayak gini Kak? Tertutup banget apalagi pakai cadar. Awal-awal sih kayak masih belum terbiasa. Terbiasa, wajar karena pertama. Tapi ngerasa panas gak? Enggak sih. Enggak ya? Kan pasti kan kalau orang awam mikirnya, apalagi kita yang terbuka kadang ngerasa panas. Gimana sih mereka yang tertutup banget, banyak banget pakainya masih belum pakai hijab, belum pakai ini, belum pakai itu. Kadang mereka kepanasan gak sih gitu. Sebenarnya kalau kita bisa jawab, sebenarnya nggak ada rasa panas sama sekali. Justru kalau kita menutup aurat, insya Allah kita bakal tetap terus dingin. Kenapa? Misalkan niat kita baik. Pakaian itu menjadi panas kalau kita gunakan ke hal salah. Pakaian itu menjadi panas kalau niat kita yang salah. Intinya kayak gitu. Laginya kakaknya jangan takut jelek menutup aurat. Kakaknya cantik banget. Itu aja. Kenapa Kak? Aku terharu. Terharu. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Semoga ini semoga menjadi jalan sebagai renungan buat kakaknya ya. Semoga suatu saat kakak bisa menutup aurat. Intinya jangan sampai terharu. Nggak apa-apa. Mungkin hidayah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Mungkin ini hidayah dari Allah buat kakak. Terserah kakak mau diambil atau tidak. Intinya di sini saya sebagai perantara untuk mengingatkan saudari saya. Itu aja. Tapi nanti kalau kakak teman yang baik itu pasti mensupport kakaknya ke hal baik. Jangan pernah takut kehilangan pekerjaan, kehilangan teman ketika melaksanakan kewajiban. Justru kalau kita melaksanakan kewajiban kita ke hal baik, insya Allah Allah bakal ganti yang lebih baik yang apa yang kita tinggalkan. Contohnya kita terbuka, kita menutup aurat, teman-teman kita hilang. Insya Allah Allah akan jauh gantikan teman yang lebih baik dari sebelumnya. Itu aja sih. Jangan nangis. Aku terharu aja. Gak apa-apa, wajar. Mungkin berarti ya itu hati kakak masih ada rasa imannya gitu. Kalau kita udah ngomong yang benar tapi orang itu belum sadar, berarti nggak ada sekali, mungkin keimanannya mungkin udah nggak ada. Tapi kakaknya bisa tersentuh, berarti kakak masih ada rasa imannya gitu kan, masih ada. Tapi ibadah-ibadah lain kayak sholat, puasa masih ya. Itu kan sama-sama wajib. Dan ini aurat ini sama-sama wajib dan dosanya sama-sama besar Kak ya. Mungkin kita pengen tampil cantik seperti wanita lainnya, tapi ingat cantik dunia itu hanya sementara. Ketika Allah murka, ketika mungkin hari ini saja mungkin Allah bisa ambil kecantikan kita, entah dengan cara kita kecelakaan, entah cara kita apapun itu. Nggak ada yang tahu, yang sehat aja bisa tiba-tiba meninggal gitu. Jadi umur itu nggak ada yang tahu. Intinya jangan pernah sia-siain waktu. Itu aja pesan saya Kak. Sekali lagi saya ucapin makasih buat Kak. Terima kasih juga. Kak Alda, sama-sama udah kasih saya waktu di sini. Maaf mengganggu waktunya Kak ya. Kalau ada salah kata atau apa yang buat tersinggung buat Kakak, mohon maaf banget sebesar-besarnya. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang baiknya bisa diambil. Yang baik itu dari Allah.